Sudaners, kumaha kabarna? Damang sadana dengan saya si Otong kembali lagi di channel Ningali Film. Pada episode kali ini kita akan melanjutkan alur cerita dari film yang rilis pada tahun 2024 untuk bagian yang kedua. Dan tidak usah berlama-lama lagi, mari kita mulai ceritanya. Film pun dilanjutkan dengan diperlihatkannya seorang pria yang merupakan salah satu anggota dari pasukan Changwu bernama Zhenmei dengan ditemani seorang pria bertopeng yang sedang melukis yang merupakan ketua dari pasukan tersebut. Di sana Zhenmei melaporkan kepada sang ketua kalau ia mendapatkan kabar bahwa siluman terkuat yaitu Zhao Yuan berhasil ditangkap oleh Biro Pemburu Siluman. Sang ketua yang mendengarnya meminta Zhenmei untuk tidak perlu khawatir dikarenakan Biro Pemburu Siluman hanya sekelompok orang yang suka bermalasan yang tidak mungkin menyaingi pasukan Changwu mereka. Dengan waktu bersamaan, Wen Xiao yang berhasil menemukan buku tentang siluman kelinci, ia pun langsung membacanya. Buku tersebut menjelaskan kalau siluman kelinci memiliki keunikan, yaitu hatinya dan ucapannya selalu berlawanan, yang sering memutarbalikkan sebuah fakta yang terlahir sebagai kelinci berwajah manusia yang ditakdirkan tidak bisa mengatakan yang sebenarnya. Dari sinilah Wen Xiao baru menyadari dan merasa bersalah dikarenakan apa yang dikatakan oleh siluman kelinci sebelumnya bukanlah sebuah kebohongan, namun memang sudah ditakdirkan kalau hati dan mulutnya saling bertentangan. Namun sebelum siluman kelinci itu mati, ia dapat mengikuti ketulusan hatinya dengan mengungkapkan maksud yang sebenarnya. Oleh karena itu, ucapan terima kasihnya kepada Wen Xiao sebelum kematiannya bukanlah sebuah kebohongan, namun memang berasal dari hati siluman kelinci tersebut. Kembali kepada Yi Chen yang menemui Zhao Yuan yang sudah menunggunya dari tadi karena kedatangannya ingin mengetahui bagaimana caranya ia bisa menggunakan pedang milik keluarganya itu, yaitu pedang Yunguang. Zhao Yuan memberitahukannya kalau itu ada syaratnya, yaitu Yi Chen harus bersumpah untuk membunuh dirinya setelah ia memberitahukan bagaimana cara menggunakan pedang Yunguang tersebut. Karena dari awal memang ia ingin mati, terutama mati di tangan Yi Chen. Mendengar alasan itu, Yi Chen tidak mengerti maksud darinya dan bertanya apa tujuannya ingin melakukan ini semua, padahal banyak cara untuk mati selain di tangan dirinya sendiri. Zhao Yuan menjawab kalau ia merupakan siluman terkuat dan paling terkejam dari siluman lainnya. Ia tidak hanya menyerap aura jahat langit dan bumi, melainkan juga merupakan wadah yang menampung aura jahat tersebut, yang mampu menghancurkan dunia dan membuat dunia menjadi gelap tanpa matahari. Oleh karena itu, setelah ia mati, di antara langit dan bumi akan segera terlahir sebuah wadah baru yang nantinya akan menggantikan dirinya untuk menampung aura jahat yang tidak akan musnah. Dan wadah baru itu entah baik atau jahat, benar atau sesat, semuanya tidak bisa diprediksi. Dan pedang Yunguang itu merupakan pedang yang satu-satunya mampu mengusir semua roh jahat tersebut. Jika mati di tangan pedangnya itu, maka bisa sepenuhnya mengakhiri reinkarnasi dari wadah aura jahat tersebut. Mendengar itu semua, Yi Chen langsung bersumpah pada langit, asalkan Zhao Yuan mengajari dirinya cara yang benar menggunakan pedang Yunguang, maka ia akan membunuhnya dengan pedangnya itu. Dan jika ia mengingkari sumpah ini, maka ia akan mendapatkan hukuman yang berat. Dengan waktu bersamaan, Wen Xiao pun datang ke sana dengan melihat Zhao Yuan yang sedang terbaring lesu. Lalu ia pun bertanya kepada pengawal di sana apa yang sudah terjadi. Pengawal lalu menjelaskan kalau mereka juga tidak tahu apa yang terjadi karena tadi Yi Chen datang dan ia melihat Zhao Yuan masih baik-baik saja. Mendengar jawaban itu, Wen Xiao meminta pengawal untuk membuka pintu penjara tersebut. Di sisi lain, tepatnya di aula Biro Pemburu Siluman, terlihat Tuan Fan Ying mendapatkan sebuah perintah dari kerajaan untuk memilih sebuah pasukan elit dalam memimpin serangan terhadap para siluman, terutama menangkap siluman air yang sudah menculik dan membunuh para wanita pengantin yang saat ini sudah meresahkan para warga kota Tiandu. Dan ini merupakan daftar kandidat yang dibuat oleh Perdana Menteri. Masing-masing dari mereka memiliki keahlian dan sangat setia yang berjumlah 28
8 orang. Namun Tuan Fanning menolak daftar nama orang tersebut dikarenakan banyak orang tapi tidak terampil juga tidak berguna. Oleh karena itu sebelumnya ia sudah menyiapkan 5 plakat untuk 5 orang yang sudah ia pilih dan 2 diantaranya sudah diserahkan kepada mereka, yang dimana 2 orang ini tidak ada dalam daftar nama yang diberikan oleh Perdana Menteri tersebut. 我们需要挑选一支冲锋陷阵5块令牌，其中2枚已经交到。 Kembali kepada Wen Xiao yang menemui Zhao Yuan di dalam penjara. Sesaat ia melihat di bawah belakang telinganya dan seketika ia teringat bayangan itu kembali, yang dimana ia sedang digendong oleh seorang pria bertopeng di suatu tempat, dan pria bertopeng itu memiliki sebuah tanda cahaya tepat di bawah belakang telinganya. Lalu ia pun membangunkan Zhao Yuan dengan memberikan sebuah plakat kepadanya dengan memintanya untuk tidak berpura-pura tidur. Ia datang ke sini untuk memberikan sebuah hadiah berupa plakat yang ditugaskan oleh ayah angkatnya yaitu Tuan Fanning untuk menangkap para siluman, sehingga Zhao Yuan merupakan salah satu pendekar yang dipilih olehnya dan ia juga mendapatkan plakat tersebut. Ketika Wen Xiao akan pergi meninggalkannya, tiba-tiba Zhao Yuan mengatakan kalau ia sudah mengetahui identitas Wen Xiao yang merupakan seorang dewi, murid Dewi Wan Er yang memiliki kekuatan Baize, yang membuat Wen Xiao berhenti pergi dan terkejut mendengarnya. Diceritakan kalau dulu Dewi Wan Er merupakan seorang dewi yang memiliki kekuatan Baize, kekuatan yang mampu menjaga keseimbangan antara alam manusia dan alam siluman. Kematian Dewi Wan Er pengatur 2 alam ini menyebabkan kekuatan Baize juga menghilang, yang membuat para siluman keluar dari alam siluman dan masuk ke alam manusia untuk membuat kekacauan. Zhao Yuan yang merupakan raja siluman sengaja datang ke alam manusia ini untuk mencari tahu siapa dewi yang mewarisi kekuatan Baize tersebut, hingga akhirnya ia pun menemukannya, yang dimana Wen Xiao inilah merupakan seorang dewi yang mewarisi kekuatan itu, sehingga alasan ia ingin menemuinya bertujuan untuk membantunya agar Wen Xiao mampu mewarisi kekuatan Baize tersebut supaya kedua alam ini bisa menjadi damai. Dan sesaat Wen Xiao yang menangis mengingat kembali akan masa lalunya tersebut. Lalu Wen Xiao pun bertanya, apakah kita pernah bertemu? Mendengar hal itu, Zhao Yuan langsung mendekatinya, yang seketika suara jantung mereka berdetak kencang dengan dibarengi tanda cahaya mereka, yang ternyata Wen Xiao juga memiliki tanda tersebut. Kemudian Zhao Yuan pun memberitahukannya alasan kenapa tubuhnya begitu lemah karena kekuatan Baize yang sudah menghilang dari dunia ini. Dan jika Wen Xiao masih belum menemukan kekuatan tersebut, maka Wen Xiao akan segera mati karena tubuhnya semakin melemah. Oleh karena itu ia bisa membantunya. Ia datang dari Dahuang yang merupakan alam siluman, sengaja datang ke alam manusia ini untuk membantu Wen Xiao menemukan kekuatan Baize tersebut. 看来你师父并没有和你而亡，我们合作共赢，各取所需。 Ia ingin bekerja sama dengannya karena ia juga membutuhkan kekuatan itu. Karena jika kekuatan itu tidak ditemukan, maka Dahuang miliknya akan segera hancur. Diceritakan setelah Dewi Wan Er mati, tanpa perlindungan dari kekuatan Baize, siluman yang memiliki kekuatan langsung menerobos gerbang Kunlun dan masuk ke alam manusia. Sehingga satu-satunya cara agar Dahuang miliknya tidak hancur, maka ia harus menemukan Dewi yang mewarisi kekuatan tersebut dan juga membantunya dalam menemukan kekuatan Baize-nya yang saat ini sudah menghilang dari dunia. Ia juga memberitahukannya kalau kasus siluman air yang menculik wanita pengantin itu merupakan penyebab kekuatan Baize yang menghilang dan tidak ada yang melindungi segel gerbang Kunlun lagi, sehingga para siluman masuk ke alam manusia dengan mudahnya. Ia melakukan ini semua karena dulu ia pernah bersumpah untuk melindungi Dahuang dengan membawa kembali para siluman yang telah kabur dari Dahuang dan mengembalikan kedamaian dunia. Namun di sini Wen Xiao justru tidak percaya akan perkataannya tersebut karena 8 tahun yang lalu Zhao Yuan pernah membantai pasukan Biro Pemburu Siluman, bahkan membunuh ayah dan kakaknya Yi Chen, yang dimana di saat itu tubuh Zhao Yuan diselimuti aura jahat yang kuat, sehingga ia tidak percaya jika Zhao Yuan memiliki tanggung jawab seperti apa yang dikatakannya tersebut, bahkan berniat ingin mengembalikan kedamaian dunia.
Mendengar hal itu, Zhao Yuan pun seketika menangis dan menganggap kalau Wen Xiao lebih percaya terhadap rumor tersebut dibandingkan ucapannya tadi. 咱俩就这么僵着吧。 Wen Xiao yang tidak ingin bekerja sama dengannya, seketika ia ingin bunuh diri karena jika ia mati, maka alam siluman juga akan hancur. Mengetahui hal itu, Zhao Yuan pun mengambil pisau tersebut dan memberikannya kembali kepada Wen Xiao dengan harapan Wen Xiao tetap hidup karena mendiang gurunya sangat mengharapkan Wen Xiao hidup dengan baik. 收到，让他活着的人，至少。 Di sisi lain, Yi Chen yang sedang membersihkan pedangnya, datang salah satu prajurit yang melaporkan kalau Tuan Fan Ying telah mengirimkan 3 plakat yang di bawahnya terdapat nama orang yang mendapatkan plakat tersebut. Mereka adalah Yi Chen, Pei Jing, dan Bai Ju yang ditugaskan untuk menangkap para siluman, terutama kasus siluman air yang telah menculik beberapa wanita pengantin. Tak lama kemudian Wen Xiao pun datang dengan membawa kue kesukaannya. Melihat Wen Xiao memiliki plakat, ia pun bertanya-tanya apakah Wen Xiao harus bergabung dengan mereka. Karena tugas ini berbahaya dan harus menghadapi para siluman yang sangat kuat dan kejam, sehingga ia takut Wen Xiao terluka. Wen Xiao menjawab ia tidak takut terhadap siluman, karena ia yakin Yi Chen pasti akan melindungi dirinya. Alasan ia menerima plakat ini karena mereka berdua sudah bertahun-tahun tidak mendapatkan petunjuk untuk mencari tahu keberadaan kekuatan Baize tersebut. Namun saat ini ia seperti memiliki sebuah kesempatan karena Zhao Yuan yang datang ke biro pemburu siluman ini untuk membantunya. Meskipun ia belum percaya sepenuhnya, namun Zhao Yuan itu seperti sosok yang ia kenal yang merupakan teman lama gurunya. Jika memang Zhao Yuan itu merupakan teman lama mendiang gurunya, mungkin saja Zhao Yuan mengetahui keberadaan kekuatan Baize. Namun alasan itu langsung ditepis oleh Yi Chen. Karena 8 tahun yang lalu, Zhao Yuan pernah membantai pasukan biro pemburu siluman. Dan mendiang gurunya Wen Xiao itu merupakan seorang dewi yang memiliki kekuatan Baize yang tidak mungkin bisa berteman dengan Raja Siluman yang pernah membantai umat manusia. Ia yang ingin bergabung pasukan elit pemburu siluman bukan hanya untuk menangkap siluman, melainkan untuk membunuh Zhao Yuan di saat ia memiliki kesempatan. 这里就只是一座空寂的宅子，我就已经没有家。 Namun ternyata pembicaraan mereka didengar oleh Zhao Yuan yang dari tadi sudah berada di samping mereka. 果然是猴。 前面办事，后面助人。 Lalu Zhao Yuan bertanya kapan mereka melakukan misi untuk mencari siluman air. Dan Yi Chen menjawab kalau pasukan elit masih belum lengkap yang seharusnya berjumlah 5 orang. Karena 2 orang lagi belum ia bisa tangani sendiri yang merupakan seorang wanita dan anak kecil. Sehingga Zhao Yuan memintanya untuk menyerahkan urusan itu kepada dirinya. 一个小孩， 交给我吧。 Singkatnya Zhao Yuan yang pergi ke Balai Jixin yang ingin menemui Bai Ju yang merupakan seorang tabib terkenal di kota Tiandu. Yang kemampuannya tidak hanya bisa mengobati seorang manusia, namun juga bisa mengobati seorang siluman. Di sana ia berpura-pura menjadi seorang pasien. Bai Ju yang menyadari kalau di hadapannya itu bukanlah manusia, melainkan seorang siluman. Ia pun langsung menutup matanya dan menjadi ketakutan. Lalu dari sinilah Zhao Yuan langsung memberikan plakat tersebut kepadanya. Bai Ju yang membuka matanya dan melihat plakat pasukan elit pemburu siluman berada di hadapannya. Ia pun begitu senang dan langsung pergi ke markas biro pemburu siluman karena itu merupakan cita-citanya. Sementara Pei Jing yang sedang berlatih panah yang ditemani oleh pasukannya, namun tiba-tiba pasukannya tersebut seketika pingsan. Lalu tak lama kemudian Wen Xiao pun datang yang langsung memperkenalkan dirinya yang berasal dari biro pemburu siluman. 对他们做了什么？ Wen Xiao kemudian menjelaskan kalau ia sudah tahu alasan Pei Jing mengundurkan diri sebagai salah satu prajurit di pasukan Chongwu karena sebulan yang lalu ada siluman yang membantai desa di bawah Gunung Kunlun. Lalu Pei Jing mendapatkan sebuah perintah untuk membunuh siluman tersebut. Namun ternyata Pei Jing tidak bisa membunuhnya. Karena hal itulah Pei Jing mengundurkan diri dan tidak ingin berurusan lagi dengan seorang siluman. Dikarenakan Pei Jing merasa bersalah terhadap para warga yang tidak bisa Pei Jing selamatkan. Lalu Wen Xiao menjelaskan kalau ia bisa membantunya untuk menangkap dan bahkan membunuh siluman tersebut dengan memperlihatkan kekuatan Zhao Yuan yang sudah berada di sana.
Zhao Yuan lalu memperkenalkan dirinya yang merupakan seorang siluman. Ia tidak hanya bisa membantunya untuk membunuh siluman tersebut yang telah membantai para warga, namun ia juga mengetahui tentang adiknya yang membuat Beijing seketika terkejut mendengarnya, sehingga ia akan mempertimbangkan untuk bergabung dengan mereka atau tidak. 哎呦，大过年的， Hingga keesokan harinya, Beiju sudah sampai di biro pemburu siluman. 别见到他，小鬼，你要见谁？ Lalu ia memperkenalkan dirinya sebagai seorang tabib handal yang berusia 13 tahun. Dan jangan pernah meremehkan dirinya karena hanya melihat dari usianya. 卓大人选的我。 Wen Xiao lalu memperkenalkan Zhao Yuan yang merupakan raja siluman yang dulu pernah membantai pasukan biro pemburu siluman yang membuat Beiju menjadi ketakutan. Mereka yang sudah berada di dalam ruangan. Lalu tak lama kemudian Yi Chen pun datang dengan penampilan barunya. 就是卓一禅大人吧？他也怕吧？ Bahkan Beijing juga sudah sampai di sana. Wen Xiao dengan segera memperkenalkan Beiju kepadanya yang merupakan seorang tabib handal. Dan ketika melihatnya, sesaat ia mengingat adiknya yang selama ini telah menghilang entah kemana. Setelah itu Beijing pun mengatakan kalau kedatangannya ke sini bukan untuk bergabung dengan mereka, melainkan untuk mengantarkan plakat ini karena ia tidak percaya kepada Zhao Yuan. Lalu mereka mendengar suara seseorang dari luar untuk tidak mempercayai pasukan elit pemburu siluman. Yang ternyata itu merupakan pasukan Chongwu yang dipimpin oleh Zhen Mei. Di sini Zhen Mei meremehkan kemampuan mereka. Bahkan biro pemburu siluman tidak akan dipercayai lagi oleh kerajaan dalam menangkap para siluman. Karena 8 tahun yang lalu mereka pernah dibantai oleh siluman Zhao Yuan. Dan sebagai gantinya, pasukan Chongwu lah yang akan menggantikan mereka demi melindungi rakyat dari serangan para siluman. 怎么？ Wen Xiao yang marah lalu menepis alasan itu dan menjelaskan kalau pasukan Chongwu sangat kejam dan brutal karena mereka selalu membunuh para siluman dan bahkan menyiksanya. Tidak hanya itu, mereka juga pernah melukai beberapa warga yang tidak bersalah demi membunuh para siluman sehingga melanggar hukum kerajaan. 早就不应该让宠物营独断。 Lalu Zhen Mei menjawab kalau sifat dasar siluman sangat kejam. Untuk menghindari serangan di masa depan, tentu saja mereka lebih baik membunuh para siluman tersebut daripada melepaskannya. Lalu tak lama kemudian Tuan Fan Ying pun datang dengan memberitahukan kepada mereka semua tentang pasukan Chongwu yang secara diam-diam membangun pasar gelap di bawah tanah dengan menjual kerangka dan kulit hewan siluman demi keuntungan besar, bahkan merekrut orang kuat dan merebut rumah rakyat secara paksa. Dan apakah tindakan itu sudah diketahui oleh Pangeran Xiang yang membuat Zhen Mei marah dan memerintahkan salah satu anak buahnya untuk menyerang mereka dengan menggunakan anak panah apinya agar biro pemburu siluman ini terbakar hangus. Namun dengan sekali serangan pedangnya, Yi Chen mampu memotong anak panah tersebut. Zhen Mei yang tidak mau kalah, ia pun langsung memerintahkan semua anak buahnya untuk menyerang. Zhao Yuan yang sudah tidak bisa menahan kesabarannya, ia lalu ke depan dan memperkenalkan dirinya yang merupakan seorang siluman dan langsung menggunakan kekuatannya untuk menyerang balik Zhen Mei. 忘了告诉你， Tuan Fan Ying dengan segera menghentikan itu karena ia takut jika identitas Zhao Yuan yang merupakan raja siluman diketahui oleh banyak orang. Dikarenakan Zhen Mei saat ini tidak mengetahui kalau Zhao Yuan merupakan raja siluman yang dulu pernah membantai pasukan biro pemburu siluman 8 tahun yang lalu. Lalu tak lama kemudian datang seorang pria yang merupakan seorang jenderal bernama Jenderal Wu yang kedatangannya untuk menerima hadiah dari Tuan Fan Ying. Karena ia mendengar kalau Tuan Fan Ying ingin memberikan sebuah hadiah untuk Pangeran Xiang, yang tentu saja ia datang ke sini mewakili Pangeran Xiang untuk mengambil hadiah tersebut. Lalu Tuan Fan Ying menghampirinya dan memberitahukan kejadian 8 tahun yang lalu kalau pasukan Chongwu pernah membunuh 700 orang tak bersalah demi memburu siluman. Semua daftar nama korban dan bukti berada di sini sehingga ia meminta sang jenderal untuk melihatnya. Namun Jenderal Wu bukannya membaca bukti tersebut, ia justru membakarnya dengan mengatakan kalau hadiah ini sudah ia terima mewakili Pangeran Xiang. 项王已经明白纪妖司意图重振的决。 Lalu ia melanjutkan menjelaskan kalau Pangeran Xiang sudah mengerti akan tekadnya biro pemburu siluman untuk bangkit kembali dan menyetujui mereka untuk menggantikan posisi pasukan Chongwu dalam mengusut tuntas kasus penculikan siluman air.
Oleh karena itu, ia meminta mereka untuk mendatangani surat perjanjian ini jika mereka ingin melakukan misi tersebut. Di saat mereka berempat sudah memberikan tanda tangannya, Jenderal Wu bertanya, bukankah di belakang masih ada orang? Dan Shen Mei menjawab kalau ia tadi mendengar jika orang tersebut menolak untuk bergabung dengan Biro Pemburu Siluman. Dan Jenderal Wu memberitahukannya kalau Biro Pemburu Siluman memang tidak berguna. Bahkan prajurit yang sudah dibuang oleh pasukan Chongwu juga menolak bergabung dengan Biro Pemburu Siluman. Pei Jing yang mendengar kalau Jenderal Wu sudah menghina dirinya, seketika ia pun maju dan akan mendatangani perjanjian tersebut untuk bergabung dengan Biro Pemburu Siluman dan melakukan misi menangkap para siluman. Setelah mereka pergi, Yi Chen pun akhirnya merasa lega karena bagaimanapun juga bukti yang asli kalau pasukan Chongwu sudah melanggar hukum sudah dikirim secara diam-diam ke tempat Perdana Menteri sehari sebelumnya, dan bukti yang tadi dibakar oleh Jenderal Wu merupakan bukti yang palsu. Lalu ia menjelaskan kalau peluang untuk menyelidiki kasus siluman air ini tidaklah mudah, dan kasus pertama ini sangatlah penting bagi Biro Pemburu Siluman dalam menentukan apakah Biro Pemburu Siluman bisa bangkit kembali atau tidak. Singkatnya, ketika mereka saling berkumpul dan membicarakan tentang kasus yang akan mereka lakukan ini, namun tiba-tiba Wen Xiao baru menyadari kalau surat perjanjian tersebut terdapat sebuah kalimat tersembunyi, karena tinta yang mereka pakai bukanlah tinta biasa, melainkan sebuah darah milik Meng Ji yang mampu menyembunyikan sesuatu. Meng Ji merupakan siluman yang bentuknya seperti macan tutul dengan tubuh berwarna putih berpola serta pandai menyembunyikan diri. Namun setelah kematiannya, sesuatu yang disembunyikannya akan kembali terlihat. Dan Jenderal Wu lah yang telah melakukan rencana ini semua. Yang ternyata surat perjanjian tersebut terdapat kalimat yang disembunyikan kalau Biro Pemburu Siluman akan menyelesaikan kasus siluman ini dalam 5 hari, dan jika tidak selesai dalam 5 hari, maka mereka dianggap lalai dalam menjalankan sebuah tugas, sehingga orang yang sudah mendatangani surat perjanjian itu harus bunuh diri demi meminta maaf kepada kerajaan atas kesalahannya. 自刎谢罪。当然可以说风凉话。谁说我没钱？ Dan film pun bersambung. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video ini sampai habis. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya pamit ulang dari ningali film Sotong undur diri dan salam Sundanus.